Ya halo semua, ketemu lagi bersama saya Mizuki di channel Mizuki First. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Alien Romulus 2024. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang menjelajahi sebuah stasiun luar angkasa yang sudah lama ditinggalkan. Namun di saat menjelajahi stasiun tersebut, mereka secara tidak sengaja membangkitkan makhluk alien yang sudah siap membunuh mereka. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Film ini dimulai pada tahun 2142. Sebuah pesawat luar angkasa menemukan sebuah bongkahan seperti kepompong yang mengambang di luar angkasa. Mereka pun mengangkut dan membuka bongkahan tersebut, namun setelah dibuka, ternyata itu adalah sebuah makhluk alien yang cukup menyeramkan. Scene pun kemudian berpindah ke seorang anak yatim piatu bernama Rain Carradine. Rain saat ini tinggal di sebuah planet jajahan bernama Jackson Star, sebuah planet yang dikuasai oleh Weyland-Yutani Corporation, perusahaan yang bergerak dalam bisnis eksploitasi sumber daya alam di luar angkasa. Ren saat ini hidup dekat dengan sebuah manusia buatan bernama Andy. Hingga suatu hari, Ren memutuskan untuk pindah ke sebuah tempat bernama Yevaga, sebuah lokasi yang nyaman untuk mereka hidup dan dapat disinari oleh cahaya matahari. Namun perusahaan mereka menolak dan hanya akan memberangkatkan mereka jika target pekerjaan di tambang terpenuhi. Setelah hal itu, Ren kemudian diajak oleh teman lamanya untuk kabur dan melarikan diri dari Jackson Star dan pergi menuju Yevaga. Dikarenakan perjalanan menuju Yevaga memakan waktu 9 tahun lamanya, mereka membutuhkan sebuah pot beku untuk berhibernasi selama perjalanan tersebut. Lalu teman Ren yang bernama Tyler menjelaskan bahwa mereka menemukan pesawat luar angkasa terbengkalai yang mengorbit planet Jackson Star. Di dalam pesawat itu, mereka menemukan beberapa buah pot hibernasi yang dapat mereka gunakan dalam perjalanan menuju Yevaga. Namun mereka tidak memiliki akses untuk memasuki pesawat luar angkasa tersebut dan membutuhkan Andy sebagai satu-satunya yang dapat mengakses pintu masuk dan pintu keluar. Ren awalnya menolak, namun tak lama kemudian dia pun setuju dan langsung segera OTW menuju pesawat luar angkasa tersebut. Sesampainya di sana mereka menyadari bahwa itu bukanlah pesawat luar angkasa, melainkan sebuah stasiun luar angkasa. Tak ingin membuang waktu, mereka pun segera memasuki stasiun tersebut sebelum stasiun itu hancur oleh cincin planet dalam waktu 36 jam. Sesampainya di dalam, Taylor berhasil menemukan pot tersebut, tetapi sayangnya pot itu tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk membawa mereka menuju Yevaga. Setelah itu mereka pun menjelajahi lebih dalam lagi untuk mencari sumber bahan bakar yang dapat mereka gunakan untuk pot tersebut. Sementara itu 3 orang lainnya yang di kapal segera mengambil pot beku yang tersisa dari stasiun. Kembali kepada Taylor dan yang lainnya, mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang diduga memiliki bahan bakar. Ternyata benar, Taylor berhasil menemukan bahan bakar yang cukup untuk membawa mereka menuju Yevaga. Ketika mereka berusaha untuk mengambilnya, tiba-tiba sebuah alarm aktif yang membuat pintu tiba-tiba tertutup. Andy mencoba untuk membuka pintu itu, tetapi sayangnya dia tidak memiliki akses untuk membuka pintu tersebut. Secara bersamaan, di saat Taylor mengambil bahan bakar tersebut, dia secara tidak sengaja membangkitkan makhluk alien kecil bernama Facehugger. Melihat teman mereka dalam bahaya, akhirnya Ren dan Navarro memutuskan untuk masuk dan membantu mereka. Di tengah perjalanan, Ren kemudian mengambil modul di salah satu manusia buatan yang tergeletak. Dia berharap modul tersebut memiliki akses untuk membukakan pintu dan menyelamatkan teman mereka. Sesampainya di sana, Ren kemudian menyuruh Tyler untuk memasukkan modul yang telah diambil ke dalam modul milik Andy. Setelah dimasukkan modul tersebut, Andy kemudian memasuki mode reboot dan membutuhkan waktu beberapa menit untuk selesai. Di saat proses reboot, alien-alien kecil itu akhirnya terbangun dan kemudian menyerang Tyler dan Bjorn. Tak lama proses Andy pun selesai dan mereka segera kabur dari ruangan tersebut. Alien itu mengejar mereka dan kemudian menyerang Navarro. Mereka pun berusaha untuk membantu, tetapi sayang makhluk itu tidak mau melepaskannya dan malah mencekik Navarro. Untuk mencari sebuah cara, mereka pun membangkitkan salah satu manusia buatan yang tergeletak dan meminta manusia buatan tersebut untuk memberitahu cara melepaskannya. Sang manusia buatan itu pun kemudian menjelaskan bahwa alien itu sedang menanam sebuah benih ke dalam tubuh Navarro. Lalu benih itu akan bergabung dengan DNA-nya dan kemudian berkembang menjadi makhluk alien bernama Xenomorph. Tak ingin membuang waktu, mereka pun mencoba untuk menolong Navarro dengan membekukan alien tersebut. Akhirnya upaya tersebut berhasil dan mereka dapat memisahkan alien itu dari tubuh Navarro. Tetapi sayangnya Navarro sudah tidak terselamatkan lagi karena dia telah terinfeksi oleh benih alien. Namun Bjorn mencoba mengabaikan hal itu dan akan pergi ke pesawat bersama Navarro. Andy mencoba untuk menghalangi mereka berdua karena dia yakin bahwa Navarro sudah tidak bisa diselamatkan lagi.
Bjorn pun kemudian menyerang Andy dan kabur menuju pesawat bersama Navarro. Melihat hal itu, Andy tidak tinggal diam dan kemudian mengejar mereka berdua. Namun sayangnya, Andy tidak sempat untuk menghentikan mereka. Di dalam pesawat, alien yang sudah berada di tubuh Navarro kemudian berkembang dan keluar dari tubuhnya. Setelah itu pesawat yang ditumpangi mereka pun tidak terkendali dan kemudian mendarat di stasiun. Akibat benturan dan ledakan yang terjadi, mereka yang tadi memiliki waktu beberapa jam kini hanya memiliki waktu sekitar 47 menit sebelum stasiun menabrak cincin planet. Tak memiliki banyak waktu, mereka pun akhirnya segera bergegas untuk pergi menyelamatkan Bjorn dan yang lain. Namun untuk sampai di sana, mereka pun harus melewati sebuah ruangan yang penuh dengan alien facehugger. Mereka kemudian menunggu momen yang pas agar dapat menyelinap masuk melewati alien tersebut. Di sisi lain, Kay yang terbangun dari pingsannya segera mencari tahu apa yang telah terjadi. Dia pun menemukan semacam kepompong yang menempel di dinding pesawat. Lalu tiba-tiba Bjorn muncul dan berniat untuk membunuh kepompong alien tersebut. Tetapi alien itu tidak benar-benar mati dan justru membuat Bjorn terbunuh setelah dia terkena darah alien yang mengandung asam sulfat. Kay yang panik kemudian menghubungi Tyler. Tyler yang mendengar adiknya dalam bahaya kemudian mengeluarkan keringat yang membuat facehugger menyadari keberadaan mereka. Mereka pun segera lari dan akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali untuk pergi menyelamatkan Kay. Di sisi lain, Kay yang kembali sadar menyadari bahwa alien tersebut telah bangkit dan saat ini tengah memburunya. Di saat mencari pintu keluar, dia secara tidak sengaja mengaktifkan alarm yang membuat Xenomorph mengetahui keberadaannya. Pada saat yang bersamaan, Tyler pun berhasil menemukan Kay. Namun Andy enggan untuk membuka pintu dikarenakan Xenomorph telah bersiap untuk membunuh mereka semua. Dikarenakan Andy tidak membuka pintu, Xenomorph pun dengan segera membunuh Kay. Rain yang sangat marah kemudian menampar Andy. Andy yang tidak ingin membuang waktu menyuruh mereka untuk segera bergegas agar mereka dapat keluar dari sini. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah lab rahasia milik Weyland-Yutani. Lalu mereka menemukan fakta bahwa tujuan dari fasilitas ini adalah untuk menciptakan manusia yang sempurna secara genetik menggunakan cairan yang diekstrak dari facehugger. Andy pun mengambil cairan tersebut dan bersiap untuk segera pergi dari sini. Dia juga mengambil beberapa senjata untuk berjaga-jaga jika Xenomorph menyerang mereka. Tanpa disadari oleh Andy, ternyata eksperimen itu gagal dan tidak berhasil. Di tengah perjalanan keluar, Tyler menyadari bahwa Kay masih hidup. Setelah itu pun dia bergegas untuk pergi menyelamatkan Kay. Tyler pun berhasil menemukannya dalam keadaan sekarat. Untuk menyembuhkan lukanya, Andy menyarankan Tyler untuk menyuntikkan cairan yang telah dia ambil kepada Kay. Di saat akan menyuntikannya, Ren merasa ragu dengan cairan itu dan mencoba untuk menghentikan Tyler. Tapi tiba-tiba Xenomorph menemukan mereka, membuat Tyler dan yang lain harus segera pergi. Mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang yang akan membawa mereka menuju lift. Di saat membuka gerbang tersebut, tiba-tiba Xenomorph menyerang mereka dari belakang yang membuat Tyler terbunuh. Tidak hanya ada satu, melainkan kumpulan Xenomorph sudah siap memburu mereka. Di sisi lain, Andy juga terkena serangan Xenomorph yang membuat Ren mau tidak mau harus meninggalkannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ren berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke bawah menolong Andy. Sesampainya di bawah, dia dengan segera mengganti modul milik Andy. Tetapi ketika mereka berdua ingin keluar, beberapa Xenomorph sudah menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, Kay menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuhnya meskipun sudah diperingatkan oleh Rain. Setelah itu dia pergi menuju pesawat dan menunggu di sana. Kembali kepada Rain dan Andy, mereka berdua akhirnya terjebak setelah tidak ada jalan untuk lari dari Xenomorph. Mereka berdua sempat berputus asa sesaat sebelum Rain menemukan ide untuk membunuh Xenomorph. Dia pun mematikan generator gravitasi dan berhasil membunuh Xenomorph tersebut. Setelah itu mereka pun segera pergi menuju lift. Sesampainya di sana, Ren tiba-tiba ditarik oleh Xenomorph ketika akan menaiki ruang poros lift. Dia pun berhasil membunuhnya, namun darah Xenomorph tersebut membuat lubang di gerbang menuju lift. Di tengah perjalanan, Ren kemudian terjatuh setelah generator gravitasi aktif kembali. Di saat terjatuh, dia ditangkap oleh Xenomorph yang sudah siap menyerangnya. Di saat yang bersamaan, gerombolan alien pun tiba-tiba muncul dari bawah. Tetapi mereka berhasil dikalahkan oleh Andy menggunakan lift yang terjatuh. Kemudian Andy berhasil menyelamatkan Ren dengan membunuh Xenomorph yang tersisa. Tak lama setelah itu mereka pun harus segera pergi dikarenakan stasiun akan menabrak cincin planet sebentar lagi. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil keluar di saat stasiun sudah menabrak cincin planet. Setelah itu Ren kemudian menaruh Kay di pod hibernasi.
Tapi tak lama setelah itu, Kay mengandung bayi alien setelah dia menyuntikkan cairan tersebut sebelumnya. Ren pun kemudian membantu Kay dengan mencabut tali pusarnya serta mengeluarkan bayi tersebut. Di saat akan membuang bayi alien, tiba-tiba bayi tersebut mengeluarkan cairan asam yang membuatnya jatuh ke bawah. Ren dengan segera memeriksanya, tetapi bayi itu telah menghilang. Lalu di saat sedang mengikuti jejaknya, Ren merasa makhluk ini tumbuh dengan begitu cepat. Di sisi lain, Andy pun terbangun dan kemudian memeriksa kondisi di sekitarnya. Lalu dia menemukan Kay yang sekarat sekaligus melihat bayi alien tersebut yang kini sudah tumbuh begitu besar. Lalu alien itu menyerang Andy dan membuat Kay berteriak. Mendengar teriakan Kay, Ren dengan segera kembali untuk memeriksanya. Di sana Ren menemukan Andy yang sekarat serta Kay yang sudah tewas dimakan alien tersebut. Ren pun dengan bersusah payah harus berhadapan dengan alien itu. Agar dapat mengalahkannya, dia memiliki ide untuk melepaskan kargo bersama alien tersebut. Di saat akan menarik tuas keempat, dia pun diserang dan membuat dirinya terpojok. Sebagai langkah terakhir, dia kemudian menumpahkan cairan asam yang membuat kargo tersebut berlubang dan menarik mereka berdua keluar. Di saat akan naik ke atas, ternyata alien itu masih hidup dan bersiap untuk membunuh Ren. Tetapi tak lama tuas keempat berhasil tertarik dan alien itu mati hancur bersama kargo tersebut. Setelah itu Ren dan Andy memasuki pot hibernasi dan mereka berdua pun melakukan perjalanan menuju Yevaga. Setelah itu, film pun selesai. Nah itulah alur cerita dari film Alien Romulus. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Saya Mizuki pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.